Market kripto per video ini dibuat ada lebih dari 23.000 kripto yang bisa diperdagangkan di market dan ini sangat bertumbuh bila dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Jadi, sekarang kripto itu bukan cuma Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, Avalanche, Chainlink, dan lainnya, dan juga bukan cuma bisa dimanfaatin buat trading atau investasi aja. Karena saat ini banyak sektor baru yang muncul atau sektor real yang sudah eksis di dunia nyata dan kemudian diintegrasikan dengan kripto. Sektor-sektor ini di masa depan diperkirakan akan menjadi bisnis yang dapat saling memberikan keuntungan, meningkatkan adopsi, bahkan berbagai kripto di sektor ini juga sangat bisa masuk menjadi bagian dari portfolio investor. Jadi, di video kali ini kita akan bahas berbagai proyek kripto di beberapa sektor yang akan diproyeksikan akan berkembang di masa mendatang. Pastikan teman-teman nonton video ini sampai habis ya, dan share juga informasi bermanfaat ini agar semakin banyak orang yang tahu tentang perkembangan dunia kripto dan blockchain. Yang pertama, grafis visual. Saat ini, kebutuhan dan permintaan grafis visual semakin meningkat, mulai dari film animasi, video game, aplikasi smartphone, virtual reality, hingga metaverse, semakin mengandalkan motion graphics dan efek visual 3D yang membutuhkan proses rendering yang kompleks. Jangan lupa, aktivitas streaming dan konsumsi konten video online juga nggak kalah turut semakin disukai. Berbagai kegiatan tersebut membutuhkan kemampuan grafis visual dan rendering grafik 3D yang tinggi karena mayoritas dilakukan secara real time. Dengan adanya kebutuhan ini, membuat semakin banyak industri akan mengembangkan dan mengadopsi produk dan layanan virtual, sementara suplai sumber daya komputasi masih terbatas. Berdasarkan data pada tahun 2023, sektor games dan film sudah pasti membutuhkan kemampuan visual yang sangat memanjakan mata. Sektor games saat ini memiliki nilai 187,7 miliar dolar Amerika atau bertumbuh 2,6% dari tahun 2022, sementara sektor film bernilai 283,5 miliar dolar. Perkembangan sektor games dan film jelas membuat potensi pertumbuhan bertahun mendatang bakal terus ada dan tumbuh signifikan. Dalam konteks ini, ada dua kripto yang menghadirkan use case teknologi terkait grafis visual sebagai solusi bagi market, yaitu Render Network dan Theta Network. Render Network adalah platform rendering terdesentralisasi yang menggunakan teknologi blockchain untuk memfasilitasi layanan rendering yang efisien dan mudah. Platform Render Network akan bertindak sebagai penyedia graphics processing unit atau GPU peer-to-peer yang menghubungkan pihak yang ingin melakukan pekerjaan render dengan berbagai pihak yang memiliki GPU menganggur untuk bisa dimonetisasi. Render Network beroperasi di blockchain Ethereum dan baru-baru ini mengatakan juga akan mengembangkan ke blockchain Solana dengan memanfaatkan smart contract untuk membangun ekosistem terdesentralisasi bagi layanan rendering. Sementara, Theta Network adalah protokol blockchain untuk meningkatkan proses pembuatan, streaming, dan konsumsi konten video online. Token Theta digunakan dalam jaringan Theta Network untuk memberi insentif kepada pengguna untuk bertindak sebagai rekan yang berbagai sumber daya komputasi dan bandwidth yang berlebihan atau berlebih dengan rekan-rekan lainnya. Yang terbaru dan menarik adalah raksasa teknologi dunia Apple pada event WWDC di 5 Juni 2023 secara mengejutkan menyebutkan produknya akan terkait dengan Render Network. Hal ini karena Apple memiliki partnership dengan Otoy Incorporation, sebuah perusahaan di balik Render Network. Selama event tersebut, Apple memperkenalkan Octane X, yaitu fitur rendering GPU yang dapat diunduh melalui Mac App Store. Hal ini membuat proyeksi bahwa headset Apple Vision Pro, sebuah produk Apple di bidang augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR, akan memanfaatkan fungsionalitas jaringan render untuk rendering GPU. Yang kedua, platform DeFi dan crypto banking.
Sektor perbankan saat ini mulai semakin dikhawatirkan oleh banyak orang karena adanya kasus Silicon Valley Bank, Signature Bank, hingga Credit Suisse. Sektor perbankan juga tidak hanya dipandang sudah tidak bisa lagi memberi jaminan sepenuhnya untuk menjaga uang para nasabah, tetapi juga sudah tidak bisa memberikan keuntungan. Salah satunya adalah bunga yang cenderung kecil dan inflasi yang terus meningkat setiap tahun. Kripto kini menjadi alternatif untuk bisa mulai menggantikan peran bank dengan adanya platform DeFi atau Decentralized Finance. Beberapa developer kripto sudah meluncurkan berbagai platform yang bisa bertindak dan beroperasi selayaknya bank dengan produk dan layanan yang sangat mirip seperti bank, tetapi memberikan keuntungan yang jauh lebih tinggi. Beberapa kripto dan platform di sektor ini adalah Uniswap, Lido DAO, Synthetix, AAV, Maker, PancakeSwap, Curve, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, database, big data, data tracking, dan AI. Database dan data tracking selama ini menjadi sektor yang sangat riskan untuk terjadi adanya berbagai kesalahan yang berimbas terhadap efisiensi dan optimalisasi bisnis dan perusahaan. Database dan pengelolaan data yang dibangun dan dioperasikan oleh suatu entitas dan manusia sangat amat bisa dimanipulasi dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Beberapa developer kripto dan blockchain menghadirkan solusi di sektor ini yang juga dikomunikasikan dengan teknologi AI sebagai use case, yaitu The Graph, Arkham Intelligence, Fetch.ai, dan VeChain. The Graph bisa dibilang seperti Google di sektor kripto, blockchain, dan Web3, di mana merupakan protokol pengindeksan data untuk jaringan blockchain yang mendukung banyak aplikasi di DeFi dan ekosistem Web3. The Graph saat ini memiliki lingkup komunitas di seluruh dunia, termasuk lebih dari 200 indexer node di testnet dan lebih dari 2.000 kurator di kurator program. The Graph berupaya menghadirkan infrastruktur data publik terdesentralisasi yang capable ke market dunia. Sementara, Arkham Intelligence adalah platform analisis blockchain yang menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk melakukan proses mengidentifikasi atau membongkar identitas di blockchain dan data on-chain. Dua komponen utama di platform ini adalah platform analytics dan Intel Exchange. Platform analytics mencakup analisis pada berbagai entitas, exchange, uang, whale atau bandar, dan kepemilikan token. Misalnya, seorang user dapat memeriksa kepemilikan portfolio, riwayat transaksi, arus pertukaran, blockchain network yang digunakan, dan analisis on-chain yang lainnya. Sementara Intel Exchange memungkinkan siapa aja untuk membeli dan menjual label alamat dan informasi intelijen lainnya, baik melalui bounty, lelang, atau program data. Arkham menggunakan mesin AI internal dengan kumpulan dari berbagai sumber data seperti catatan publik, media sosial, web scraping, dan informasi dari penggunanya sendiri. Data tersebut digunakan untuk memberi label alamat dan menyediakan analisis entitas untuk Ultra, nama untuk algoritma AI yang dikembangkan oleh Arkham. Platform Arkham dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti melacak dana curian, mengidentifikasi penipuan, memverifikasi pihak lawan, mengaudit transaksi, menyelidiki peretasan, dan banyak lagi. Arkham mengklaim bahwa platformnya dapat membantu memerangi indikasi dan tindak kejahatan serta penipuan kripto dengan memberi insentif pada penelitian on-chain. Lalu, Fetch.ai adalah laboratorium kecerdasan buatan atau AI yang membangun jaringan machine learning yang terbuka, permissionless, dan terdesentralisasi dengan ekonomi kripto. Fetch.ai mendemokrasikan akses ke teknologi AI dengan permissionless network dimanapun dan siapapun dapat terhubung dan mengakses kumpulan data yang aman dengan menggunakan AI otonom untuk menjalankan tugas yang memanfaatkan jaringan data globalnya. Model Fetch.ai berakar pada kasus penggunaan seperti optimalisasi layanan transaksi DeFi, jaringan transportasi dan perjalanan, jaringan energi negara, dan lainnya yang pada dasarnya untuk sistem digital kompleks yang bergantung pada big data.
Fetch.ai menggabungkan kriptografi multisektor untuk memberikan konsensus yang aman dan tahan sensor, serta sinkronisasi blockchain untuk mendukung aplikasi digital. Dan terakhir di sektor ini adalah VeChain. VeChain adalah platform kontrak pintar layer 1 enterprise grade yang serbaguna. VeChain bertujuan untuk menggunakan tata kelola terdistribusi dan teknologi Internet of Things atau IoT untuk menciptakan ekosistem yang memecahkan hambatan data utama bagi berbagai industri global, mulai dari medis, energi, makanan, minuman, dan lainnya. Dengan kekuatan data, VeChain membangun tulang punggung digital yang akan mendukung revolusi industri 4.0 yang menuntut kebutuhan data secara real-time dan bisa berimplikasi terhadap perkembangan bisnis dan perusahaan. VeChain telah mampu menunjukkan peningkatan efisiensi, penelusuran data, dan transparansi secara besar-besaran di seluruh jalur data, supply chain, dan bisa diaplikasikan ke dalam operasional bisnis. Salah satu implementasi teknologi dari VeChain adalah adanya kerjasama dengan brand otomotif dunia yaitu BMW untuk mengoptimalkan dan mengefisiensikan supply chain produksi dan manajemen data di pabrik BMW di China. Yang keempat, SocialFi. SocialFi adalah pengembangan platform sosial media yang berbasis dan menggunakan infrastruktur blockchain dan kripto, di mana memungkinkan konten kreator memanfaatkan berbagai konten yang dibuat dan para pengguna, baik followers ataupun konten kreator, bisa mendapatkan imbalan dalam bentuk kripto karena adanya aktivitas di sosial medianya. SocialFi diproyeksikan akan menghadirkan model bisnis yang lebih diinginkan dibandingkan dengan format yang dihadirkan berbagai raksasa media sosial saat ini. Sektor ini mulai menjadi hype setelah hadirnya Friendtech yang menjadi sangat digemari hanya dalam hitungan hari sejak peluncurannya. Yang kelima, cybersecurity. Dunia saat ini sudah sangat erat dan tidak terpisahkan dengan digital dan internet. Ini membuat cybersecurity memiliki peranan penting baik saat ini apalagi di masa depan. Berdasarkan data dari Elliptic di 2023, Lazarus Group yang diduga adalah kelompok hacker dari Korea Utara dan disebut sebagai kelompok hacker paling ditakuti di dunia, total telah berhasil mencuri uang sebesar lebih dari $1 miliar dari 5 project developer di ekosistem kripto. Dan dari $1 miliar tersebut, sebanyak $240 juta berhasil diperoleh hanya dalam waktu 100 hari. Aksi ini tidak hanya ada di ekosistem kripto, tapi juga ke entitas lain seperti Sony Entertainment yang pernah menjadi korban dari Lazarus Group dan menjadi salah satu hack terbesar sepanjang sejarah. Selain Sony, korban lainnya adalah System Swift, Shinhan Bank, KBS Media Company, hingga Federal Reserve Bank of New York. Dengan adanya berbagai peristiwa tersebut, menyadarkan bahwa semakin pentingnya peran cybersecurity. Saat ini, di ekosistem kripto, ada satu project developer kripto yang sedang naik namanya, yaitu Send2Chain. Send2Chain adalah project yang memiliki unique selling point terkait keamanan data dan blockchain. Send2Chain memprioritaskan keamanan cross-chain antar blockchain dan dibangun sebagai Cosmos Hub yang EVM compatible dan Hyperledger Bureau, serta kompatibilitas dengan eWasm dan N-Chain and Financial. Melalui protokol ini, berbagai proyek blockchain dapat menerima informasi keamanan dengan Security Oracle yang menyediakan perlindungan real-time terhadap transaksi on-chain, mengidentifikasi, dan menandai berbagai kerentanan berbahaya sebelum terjadi. Berbagai proyek dikodekan ke dalam DeepSea, sebuah bahasa pemrograman yang sangat aman yang didukung oleh Ethereum Foundation, Qtum Foundation, dan IBM. DeepSea bekerja dengan adanya Send2 Virtual Machine atau SVM yang sepenuhnya kompatibel dengan EVM. SVM secara inovatif memberikan informasi keamanan smart contract dan blockchain yang memungkinkan sebagai cara yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengakses, memeriksa, dan memasukkan
resiko ke dalam keputusan smart contract. Jadi saat ini, kripto memang sudah menjadi sebuah industri yang diisi dengan berbagai pemanfaatan untuk berbagai sektor sebagai use case. Dengan adanya pengembangan ini, membuktikan bahwa kripto bisa menjadi sebuah solusi atau inovasi baru atas sebuah pengembangan bisnis. Market kripto memang masih di tahap awal, umurnya baru sekitar 10 tahun, namun dalam 10 tahun ini aja kita bisa lihat sudah banyak sektor yang diintegrasikan dengan kripto dan blockchain. Entah seperti apa 10, 20, atau bahkan 30 tahun lagi, saat anak cucu kita sudah hidup di era yang sangat berbeda dibandingkan saat kita masih kecil dulu. Jadi, gimana menurut teman-teman dengan perkembangan kripto saat ini dan di masa depan? Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video